Oke kakak-kakak semua, mengawali ini kita menyampaikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk katong semua. Shalom. 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 Iya kakak-kakak, kita ada dalam kesepakatan bersama. Yang pertama menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik resen sebelum bertanya, serta gangguan teknik adalah hal yang wajar. Ya kakak-kakak sekalian, pertemuan kita di saat ini itu terkait dengan merefleksikan kembali pelaksanaan praktek aksi nyata yang telah kakak-kakak lakukan. Jadi agenda kita di hari ini yaitu yang pertama merefleksikan pelaksanaan praktek aksi nyata. Yang berikutnya adalah dialog, di mana kita akan berdiskusi dan bertanya jawab. Dan yang terakhir adalah penutup. Oke kakak-kakak, sebelum kita masuk pada agenda yang pertama, perlu kita sampaikan terkait dengan nantinya kita akan melaksanakan refleksi terkait dengan praktek pembelajaran yang telah kakak-kakak lakukan sebagai wujud dari pelaksanaan aksi nyata. Adapun hal yang perlu diperhatikan yaitu jangan hanya mendeskripsikan, tapi jelajahi dan jelaskan apa yang terjadi. Yang kedua, jujurlah, tidak apa-apa untuk mengakui kesalahan dan juga kesuksesan. Namun, kakak-kakak juga harus menunjukkan bagaimana kakak-kakak memahami mengapa hal-hal tersebut terjadi dan apa yang akan kakak-kakak lakukan untuk memperbaikinya. Yang berikutnya, bersikaplah selektif. Kakak-kakak tidak perlu menulis tentang segala sesuatu yang terjadi. Cukup peristiwa atau ide yang penting. Lihatlah ke masa depan, renungkan apa yang terjadi dalam pembelajaran PJOK sebelumnya, dan tuangkan ide gagasan rencana pelaksanaan pengajaran di masa depan, serta jelaskan dampak yang akan didapatkan dengan perubahan yang akan dilakukan setelah berproses di PKG ini. Ya kakak-kakak, kita akan masuk dalam refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ini beta sengaja untuk angkat akan kembali untuk kakak-kakak lihat, sehingga dalam kegiatan kita di hari ini, kita akan dapat menyampaikan terkait dengan what,
so what dan no what-nya. Ini lini masanya kakak-kakak, kita kembali angkat. Jadi yang pasti untuk membuat aksi nyata dan sampai pada kegiatan refleksi di hari ini, kakak-kakak akan membuat RPP sebagai acuan untuk melaksanakan praktek mengajar aksi nyata. Yang berikutnya penyusunan aksi nyata, pembuatan video pembelajaran. Ini kakak-kakak laksanakan. Dan yang berikutnya upload. Yang diharapkan hari ini kakak-kakak semua sudah dapat mengupload praktek aksi nyatanya. Yang berikutnya setelah kakak-kakak mengupload, itu akan dilaksanakan penilaian. Dan hari ini kita akan ada pada refleksi aksi nyata. Oke kakak-kakak sekalian, kita akan masuk dalam refleksi terkait dengan praktek aksi nyata yang telah kakak-kakak lakukan. Di mana refleksi ini akan kita lihat apakah aksi nyata yang kakak-kakak lakukan sudah terkoneksi antara materi pada paket modul 1 dan modul 2 yang telah kakak-kakak pelajari. Sehingga diharapkan praktek aksi nyata ini dapat terlihat materi pada paket modul 1 dan paket modul 2. Oke kakak-kakak sekalian, kita akan ada dalam diskusi dan tanya jawab. Mari kita melaksanakan diskusi, mengingat kembali terkait dengan pelaksanaan aksi nyata yang telah kakak-kakak lakukan. Namun untuk ketahuan kakak-kakak sekalian bahwa sampai hari ini praktek aksi nyata itu baru yang masuk 4 orang. Jadi bagi kakak-kakak yang lain dipertanyakan kapan kakak-kakak bisa menyelesaikan tugas aksi nyata ini. Itu yang pertama. Karena kalaupun sebenarnya pada materi kita hari ini terkait dengan refleksi aksi nyata, itu sebenarnya seluruh peserta sudah dapat memasukkan atau mengupload pelaksanaan aksi nyatanya, baik itu berupa RPP-nya, videonya, di mana videonya itu akan terdiri dari 4 komponen. Yang pertama itu adalah pembukaan, seperti yang
termuat dalam RPP, sementara praktek pembelajarannya itu dilakukan selama kurang lebih 30 menit, dan yang berikutnya adalah penutup, dan yang terakhir adalah apa ya? Testimoni. Kita melaksanakan testimoni. Ya, yang terakhir itu adalah testimoni. Kakak-kakak sekalian, berdasarkan video aksi nyata yang masuk, saya tidak menemukan unsur yang terakhir, yaitu terkait dengan testimoni yang dilakukan oleh kakak-kakak terhadap siswa. Sementara itu merupakan bagian keutuhan dari satu pelaksanaan aksi nyata. Itu yang pertama saya harus sampaikan, bahwa saya tidak menemukan dari video yang telah kakak-kakak kirimkan itu terkait dengan testimoni. Saya berpikir mungkin kakak-kakak mungkin kelupaan, sehingga kegiatan testimoni ini tidak dilakukan, sehingga dalam upload video aksi nyata itu tidak terlihat bagian testimoni yang dilakukan. Terus yang kedua, yang saya temukan dari video yang masuk, mohon maaf kakak-kakak, produk aksi nyata yang kakak-kakak kirimkan, ada yang termuat RPP dan video, ada juga yang mengirimkan hanya videonya, sementara RPP-nya belum dikirim atau mungkin kelupaan. Nanti bagi kakak-kakak yang merasa kelupaan untuk mengirim RPP-nya atau modul ajarnya, agar supaya bisa ditambahkan dalam drive yang kakak-kakak kirim, sehingga ada koneksitas antara RPP atau modul ajar dan video pembelajaran. Karena pastinya untuk menilai video, acuannya ada pada RPP atau modul ajar. Walaupun tidak semua apa yang dituangkan di dalam RPP atau modul ajar itu sepenuhnya termuat dalam video pembelajaran, karena bisa saja situasi dan kondisi yang terjadi di lapangan dapat membuat guru untuk melaksanakan strategi yang lain yang mungkin bisa saja lebih efektif dalam proses pembelajaran saat itu. Jadi untuk membuka diskusi dan tanya jawab kita di
hari ini mungkin beta dapat memberikan gambaran terkait dengan video yang dan modul ajar yang telah kakak-kakak masukkan dalam produk aksi nyata. Mungkin itu dari beta kakak-kakak. Selanjutnya mari kita berdiskusi. Mungkin dari kakak-kakak silakan mungkin lebih khusus beta sampaikan ini kepada kakak-kakak yang sudah mengupload produk aksi nyata. Mungkin dapat menyampaikan permasalahan terkait dengan pelaksanaan aksi nyata. Jika ada permasalahan atau mungkin dapat menyampaikan pengalamannya terkait dengan produk aksi nyata ini, mulai dari persiapan modul ajar atau RPP maupun pada saat pelaksanaan perekaman. Mungkin silakan kakak-kakak, mari kita mulai. Oke, Kak Konggo, beta mungkin beta yang pertama kapai minta izin kakak Silakan hebat. Kak. Selamat sore. Silakan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang pertama itu, kalau untuk beta sendiri, beta dalam proses pengambilan gambar itu, mulai dari awal proses pembelajaran sampai dengan akhir, karena beta juga meminta untuk siswa membantu beta untuk pengambilan gambar. Terkait dengan waktu pelaksanaannya itu Kak Konggo, itu yang beta terkendala. Artinya untuk beta connect antara contohnya 10 menit yang pertama, mulai dari pembukaan itu pendahuluan, lalu kemudian sampai dengan inti itu, beta merasa bahwa dari 30 menit itu mungkin artinya beta kurang connect dengan pengambilan gambar. Orang yang siswa yang pegang kamera supaya katong bisa mengatur waktu untuk pengambilan gambar gitu Kak Konggo. Jadi memang karena beta punya waktu untuk video di sini, dia punya durasinya 45 menit 20 detik. 45-20 detik. Memang minta maaf Kakak hebat, beta mencoba untuk kebetulan beta ambil beta dengan HP, tapi beta mencoba untuk beta melihat beta punya video pembelajaran yang ada pada komputer. Jadi yang tadi beta bilang itu beta terkendala dengan connect untuk pembagian waktu pembelajaran, durasi waktu 30 menit itu Kak Konggo. Memang kalau tadi beta lihat itu beta punya durasi itu ada jujur saya Kak Konggo hampir mendekati 30 detik 30 menit, jadi 29 menit sekian gitu Kak Konggo. Untuk Artinya kegiatan intinya, untuk kegiatan intinya. Ya, Oke. itu Kak Konggo. Siap. Itu ya artinya untuk pengambilan gambar itu, jadi kan katong harus mensiasati supaya 30 menit itu bisa terjawab. Demikian Kak Konggo untuk sementara. Terima kasih.
Jadi Kak Kongo, beta lapor sekarang ke Kak Kongo. Beta sudah akses untuk Kak Kongo bisa buka. lihat. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Leo. Jadi kakak-kakak terkait dengan waktu ini yang terpenting itu kegiatan intinya itu berkisar antara 30 maksimalnya 30 menit, Kalau terlalu kurang juga itu beta berpikir kalau terlalu kurang, tapi kalau mendekati itu ataupun kelebihannya masih 1 menit atau 2 menit masih masuk dalam kategori-kategori wajar. Tetapi kalau kurang sekali, misalkan kurang sampai 10 menit, misalkan cuma kegiatan intinya 20 menit, ya memang terlalu kurang seperti itu. Estimasinya bahwa bisa saja materi itu tidak tersampaikan secara utuh begitu, secara utuh. Artinya yang perlu kita ingat bahwa dalam kegiatan inti itu 5 komponen itu akan berjalan, di mana ada informasi, ada penghalusan, ada ekstensi, ada penerapan, dan umpan balik atau pengulangan. Jadi yang akan terlihat di dalam kegiatan inti itu yang kelima komponen tersebut, sehingga kita dapat mengetahui bahwa di 5 komponen ini apakah informasi itu lebih banyak terkait dengan konten atau materi yang kita bawakan, informasinya lebih banyak, hanya siswa menanti atau menunggu perintah baru dia melaksanakan aktivitasnya, ataukah penghalusan, ekstensi, dan umpan balik itu yang lebih banyak ditampilkan dalam pembelajaran di saat itu. Jadi itu yang paling utama di situ, sehingga kenapa tadi beta sampaikan bahwa kalau kurang terlalu banyak, pasti estimasinya bahwa komponen yang sangat dibutuhkan, baik itu terkait dengan penghalusan gerak itu atau konten itu pasti akan kurang dalam pelaksanaan kegiatan itu. Jadi itu yang sangat diharapkan. Oke, Kak Leo, beta berpikir kalau cuma kurang sampai 0 sekian detik, beta malah berpikir tidak mengalami kekurangan kalau bagi beta seperti itu. Apalagi belum sampai 3 atau 5 menit, 0, sekian saja tadi yang disampaikan oleh Kakak Leo. Oke, kakak-kakak sekalian, itu dari Kakak Leo. Terima kasih. Terima kasih, Kak Leo. Terima kasih. Mungkin dari Kak Kana mungkin bisa berbagi untuk kita dan teman-teman di saat ini yang mungkin saja belum melaksanakan atau mengupload produk aksi nyatanya. Silakan, Kak. Ya, terima kasih Kakak. Beta mohon maaf dengan beta punya video dengan kekurangan yang beta belajari selama ini, walaupun beta sudah lama dalam dinas pendidikan dan olahraga ini, namun kesalahan-kesalahan kecil yang dapat beta buat. Pertama-tama mungkin beta lihat beta video kembali, refleksinya mungkin ada tunggu lagi. Anak-anak menunggu perintah dari beta sebagai guru
Lalu memang beta dalam konsep ruang beta kurang memberinya yang tadinya belajarnya misalnya 1 meter, beta tidak menambahkan beberapa meter lagi begitu, itu kekurangan beta. Sampai selesai baru beta beta tadi kesalahan kecil di situ. Jadi bagaimana nanti beta tadi pada saat beta mengajar, beta sudah melakukannya, mengulangnya lagi, memperbaiki kesalahan yang beta lakukan pada saat beta membuat aksi nyata, sehingga perubahan-perubahan dapat kita lakukan untuk ke depan, tidak membatasi ini waktu untuk beta masa inti mungkin 30 menit, tapi pendahuluan dan pendinginan tidak capai, dan mungkin taksonomi itu karena beta kurang paham, akhirnya beta belum bikin sing paham itu, jadi mohon maaf sing bikin akan. Jadi beta punya refleksi itu anak-anak juga seperti anak-anak putri tidak dominan pada, kebetulan beta ambil sepak bola, teknik dasar menggiring, hingga putrinya melakukannya kurang baik, cuma beta hanya mengulang untuk mereka caranya melakukan menggiringnya demikian, jangan terlalu cepat tapi melakukannya perlahan-lahan, karena tidak butuh kecepatan tapi butuh teknik yang benar supaya bukan untuk mencari meningkat untuk dapat juara, tapi untuk peningkatan prestasi mereka ke SMP, supaya pada mereka di SMP lagi, oh ya, guru olahraga di SMP juga tahu bahwa di SD, anak guru olahraga di SD sudah mengajar demikian. Itu untuk sementara, Kakak Fasil. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak, karena beta memang sudah melihat video dari kakak-kakak yang mengupload, sehingga kita bisa menyampaikan dari video yang ada. Memang betul di produk aksi nyata yang Kakak kirim itu tidak terlihat testimoninya. Apa tahu tadi kalau Kakakna sampaikan yang kalau begitu tahu terkait dengan testimoni, mungkin beta bisa menyampaikan saja, kalaupun sehingga Kakakna tidak melaksanakan testimoni. Testimoni itu hanya bersifat menanyakan kepuasan siswa terkait dengan proses pembelajaran di hari itu. Jadi biar siswa itu menyampaikan sejujurnya saja terkait dengan materi yang dibawakan pada pertemuan di hari itu. Jadi itu yang jadi testimoni itu tidak membutuhkan waktu yang lama. Jadi dia hanya menyampaikan seadanya atau sejujurnya saja terkait dengan pelaksanaan pembelajaran di hari itu. Jadi itu yang Kakak. terkait dengan Ya. testimoni. Tanya terkait dengan pendahuluan itu tidak dibatasi waktunya. Kalau kakak-kakak merasa bahwa pemanasan itu sudah cukup, walaupun itu 3 menit, itu tidak masalah. Kalaupun merasa belum cukup dan itu harus dilakukan ya mungkin 10 sampai 15 menit, ya itu tidak masalah. Yang karena pemanasan itu di luar dari materi pembelajaran yang kita bawakan, yang estimasinya itu sekitar 30 menit. Jadi baik pemanasan maupun pendinginannya demikian. Oke, terima kasih Kak Ana atas pengalaman yang sudah Kakak bagikan untuk kita di hari ini. Oke, mungkin ada kakak-kakak yang lain.
Silakan. Kastela mungkin, ya, Kastela, karena Kastela pun video juga sudah masuk. Aksi nyata mungkin ada yang perlu disampaikan, Kastela. Mungkin ada kendala pada saat pelaksanaan aksi nyatanya atau Kak seperti apa? Silakan Kak. Halo Kastela. Iya, selamat sore kakak semua. Terima kasih Kakak Onggo atas kesempatannya. Mungkin beta punya kendala itu sing terlalu ada juga Kakak Onggo barang waktu ambil aksi nyata itu beta sudah menjelaskan untuk anak-anak bahwa kegiatannya tentang apa yang harus dong lakukan. Tapi karena ada kendalanya itu mungkin siswa yang inklusi Pak Onggo. Salah satunya itu kan ada siswa yang inklusi di kelas. Jadi mungkin yang lain sudah memahami, tapi salah satu siswa ini dia belum bisa menangkap dengan baik. Tapi kalau soal praktek atau bagaimana, dia bisa melakukan dengan baik, begitu Kak Onggo. Jadi dari refleksi yang beta buat untuk anak-anak untuk kemarin aksi nyata itu ternyata mereka bisa melakukannya dengan baik, termasuk juga anak yang inklusi ini. Walaupun pada dasarnya katong kasih teori, tapi dalam praktek itu dia bisa melakukannya dengan baik. Ya mungkin itu saja Kak Onggo. Iya, terima kasih Kak Kastela. Memang kalau tadi disampaikan bahwa dalam kelas itu ada siswa yang salah satunya siswa yang tergolong siswa inklusi. Memang beta hanya berdasarkan video karena Kastela belum mengupload modul ajar atau RPP-nya di dalam produk aksi nyatanya, sehingga kita tidak bisa mengetahui bahwa ada siswa inklusinya. Jadi itu yang perlu beta tambahkan. Terus juga mungkin Kastela juga kelupaan terkait dengan testimoni, sehingga tidak dimasukkan dalam mengupload. Jadi nanti kalaupun masih bisa untuk upload ulang, karena videonya ada, bisa upload ulang sehingga dia menutupi upload yang pertama. Jadi dia menutupi upload yang pertama sehingga RPP itu bisa masuk juga. Gitu ya Kak Ella. Siap Kak Onggo, terima kasih. Oke. Ya. Oke kakak-kakak, mungkin Kak Mercy belum ada. Jadi beta lebih fokus menanya dulu terkait dengan kakak-kakak yang sudah mengupload. Bagaimana kakak-kakak bisa berbagi pengalaman terkait dengan pelaksanaan aksi nyata yang telah kakak-kakak lakukan. Bagi kakak-kakak yang iya, ini ada Kaulan juga sudah upload. Mungkin nanti Katon selesaikan yang sudah mengupload dulu, baru Katon berpindah ke yang belum upload. Kira-kira permasalahannya apa sampai belum sempat untuk mengupload. Mungkin sebelum kita berpindah kepada kakak-kakak yang belum mengupload,
aksi nyatanya mungkin Kak Wulan. Halo Kak Wulan. Kakak, maaf sebelum Kak Ulan beta mungkin lupa beta pun. Bisa Kakak. Silakan Kak, silakan. Satu lah beta mungkin RPP itu beta bagi 4 kelompok, tapi pelaksanaannya 3 karena beta pun alat peraga cuma 3, bola 3, nanas yang bawa. Jadi beta bagi 3, padahal kesalahan beta itu lain. Sehingga beta bagi 3, lalu beta saya pakai bola standar, beta pakai bola plastik. Demikian Kakak, kasih. Oke, terima kasih karena ya yang tadi kita sampaikan bahwa terkadang apa yang kita tuangkan di dalam RPP itu bisa saja berubah pada saat katong ada di lapangan terkait dengan strategi yang kita susun di dalam RPP atau modul ajar karena kondisi pada akhirnya bisa saja kita mengubah terkait dengan pengembangan kontennya. Nah, dan tadi karena bilang di RPP tulis akan dibagi kelompok menjadi 4, tetapi karena kondisi juga yang pada akhirnya dibagi menjadi 3 kelompok. Jadi hal seperti itu kita berpikir tidak bermasalah terkait dengan pengembangan kontennya. Di lapangan. Yang Satu terpenting tadi bahwa mungkin iya, silakan Kak. tadi kan kebetulan seng bikin taksonomi kayak itu, takson itu benar, tapi tadi mengajar sudah akhir kependinginan sudah melakukannya. Sudahnya anak-anak seperti yang Kakak bilang tadi. Jadi mulai kita langsung mulai perubahan sedikit. Ya, kasih. Ya. Oke, jadi mungkin beta menambahkan lagi karena testimoni itu akan akan dilaksanakan pada akhir sebuah pembelajaran. Jadi kalaupun sudah pendinginan itu berada di pertengahan atau kalau ada di akhir, kalau sampai pada pendinginan kita berpikir belum begitu pas juga. Selesai pendinginan itu Kakak. ada pada selesai pendinginan. Oke, ya karena terima kasih. Ya mungkin Kak Wulan mungkin bisa berbagi pengalaman terkait dengan pelaksanaan aksi nyatanya kemarin karena ada sebagian besar di kelas kita yang mungkin belum mengupload atau mungkin juga ada yang belum melaksanakan aksi nyatanya, mungkin sebagai acuan bagi kakak-kakak yang lain yang belum sempat melaksanakan atau mengupload aksi nyata yang ada. Kira-kira ada kendala pada saat proses pelaksanaan aksi nyata yang Kak Wulan laksanakan, silakan. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Mohon maaf saya baru bergabung, baru sampai di rumah. Terkait dengan aksi nyata yang sudah saya lakukan kemarin, saya sama ya dengan video sebelumnya sebenarnya, tetapi memang dari video sebelumnya itu kan saya kurang penghalusan, jadi praktek di lapangannya kurang, jadi saya memperbaikinya di video kedua ini lebih banyak praktek, tapi saya tetap mengelompokkan, dibikin kelompok gitu siswanya kemarin itu 3 kelompok, tapi saya tidak memberikan spesifikasi tentang 3 gaya belajar siswa, tidak. Tetapi berdiferensiasi yang saya lakukan itu membagi 3 kelompok itu, nah lalu dengan cara random sebenarnya ya,
hitung 1, 2, 3, 1, 2, 3, nanti yang nomor urut 1 di kelompok 1, nomor urut 2 dia di kelompok 2, dan seterusnya. Lalu di masing-masing kelompok itu saya bagikan LKPD, Bapak Ibu, bagikan LKPD, lembar kerja siswa itu, lalu mereka secara mandiri mempelajari petunjuk dari LKPD itu. Jadi saya beri waktu 10 menit sampai 15 menit mereka untuk mempelajari dari berbagai sumber, lalu mereka berdiskusi di kelompok kecil yang sudah dibentuk. Lalu setelah 10 menit sampai 15 menit mereka belajar bersama itu, lalu mereka presentasi. Jadi misal kelompok 1 yang presentasi, kelompok 2 dan kelompok 3 itu mengamati dan menilai. Nah, di situ masuk di asesmen otentik secara lisan itu. Jadi kelompok 1 dia melakukan, saya kemarin mengangkat tentang pencak silat. Jadi misalkan kelompok 1 dia melakukan presentasi tangkisan, pukulan, dan kuda-kuda. Lalu kelompok 2 dan kelompok 3 itu dia menilai. Lalu setelah presentasi kelompok 1 selesai, saya akan menanyakan kepada 2 kelompok yang menjadi audiens itu, tanya, apakah gerakan dari kelompok 1 itu sudah benar? Ada yang mau memberikan tanggapan begitu. Pokoknya improvisasi sendiri saya, Bapak Ibu. Itu. Dan seterusnya, kelompok 2 yang maju berarti yang menilai itu kelompok 1 dan kelompok 3 sampai ketiga kelompok itu selesai. Setelah ketiga kelompok itu selesai, saya memberikan ya umpan balik, refleksi, terus evaluasi. Nah, lalu setelah itu pendinginan. Sudah pendinginan saya ini memberikan penguatan lagi. Setelah pendinginan saya melakukan penguatan tentang materi yang akan dilakukan untuk di minggu depan. Itu jangan lupa Bapak Ibu, di akhir pelajaran itu kita harus selalu mengingatkan kepada peserta didik untuk apa nih yang akan kita pelajari setelah ini. Kalau saya kemarin itu kan sudah kuda-kuda, pukulan, sama tangkisan, berarti di minggu depan kita masuk di elakan dan tendangan, begitu contohnya. Nah, tapi kurangnya saya baru ingat nih, saya mohon maaf baru gabung tadi, kurangnya saya lupa testimoni, Bapak Fasil. Mungkin untuk minggu depan, untuk pertemuan, kalaupun belum dinilai, ini saya lihat limitnya sampai Desember, kalaupun belum dinilai nanti testimoninya Bapak nanti saya masukkan lagi ke Google Drive. Jadi nanti kalau Bapak Fasil lihat di Google Drive itu, setelah ini nanti baru muncul video untuk testimoninya begitu. Soalnya ya saya kan minggu kemarin tuh lupa nih, makanya saya minta screenshot tugasnya ya Bapak ya. Tapi Bapak kayaknya juga lupa kirim. Saya lupa ini tentang testimoninya, itu baru ingat tadi tuh pas baru join, terus Ibu Asnat sama Bapak Fasil mengingatkan tentang apa testimoni. Tadi? Iya, testimoni tadi. Ya, saya baru ingat. Saya juga sama Bapak Idi kemarin lupa untuk testimoni. Begitu. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu senior semuanya, izin. Oke, terima kasih Kak Ulan telah menyampaikan terkait dengan pelaksanaan aksi nyatanya, yang mana tadi disampaikan bahwa baru teringat terkait dengan testimoni, sehingga kalaupun ada kesempatan untuk bisa dimasukkan lagi terkait dengan testimoni, itu akan kalau waktunya itu bisa, silakan dimasukkan. Itu terkait dengan testimoni. Sementara pengalaman belajarnya yang tadi sudah diuraikan oleh Kak Ulan, mulai dari baik itu pendahuluan, kegiatan inti, yang mana Kak Ulan juga
telah membagikan peserta didik bukan berdasarkan gaya belajar, tetapi berdasarkan kemampuan kinetiknya, geraknya, dan dibagikan dengan cara atau pandangan Kaulan sendiri, yaitu dengan cara menghitung sehingga terkolaborasi antara baik ada siswa yang lemah maupun siswa yang mungkin secara kinetiknya baik, itu dapat membagikan pengalamannya pada kelompok-kelompok yang ada, sehingga pengalaman itu akan dijadikan sebagai penguatan bagi teman-teman kelompok yang mungkin yang kurang dalam aktivitas geraknya atau kinetiknya. Jadi itu strategi yang boleh dibuat oleh Kaulan. Terus terkait dengan penilaian autentik, beta memang tadi dari baik di Kana maupun Kak Ella dan Kak Leo, beta belum menyampaikan terkait dengan penilaian autentiknya. Beta berpikir nanti di akhir baru beta sampaikan itu, tapi oke, karena Kaulan sudah menyinggung terkait dengan penilaian autentik, maka beta secara karena kebetulan Kaulan adalah orang terakhir yang menyampaikan terkait dengan pelaksanaan aksi nyata, karena yang sudah mengupload itu diantaranya Kaulan, karena Kak Ella dan Kak Mercy, cuma Kak Mercy juga belum bergabung. Jadi mungkin beta bisa merampung terkait dengan penilaian autentik. Ya kakak-kakak sekalian, kalau beta amati video dari kakak-kakak, baik itu Kaulan, beta sudah amati tadi malam, karena juga Kak Ella juga, kalau Kak Mercy itu sudah mungkin 2 hari beta sudah lihat, kalau Kak Leo karena baru tadi kirim, beta belum sempat untuk mengamati video itu. Jadi oke, yang beta temukan kakak-kakak, mohon maaf, beta temukan, beta harus sampaikan. Apabila ada yang kurang, kalaupun ada waktu untuk bisa diperbaiki, ya silakan diperbaiki. Kalau memang merasa tidak perlu diperbaiki, dan bagi beta juga yang terpenting di dalam kegiatan intinya itu ada pengembangan terkait dengan konten yang ada, terkait dengan penilaian yang autentik. Kalaupun kakak-kakak melaksanakan penilaian autentik, beta kadang-kala bisa mengetahui itu. Kenapa? LKPD yang kakak-kakak bagikan atau kertas-kertas yang kakak-kakak bagikan untuk siswa menyelesaikan kertas yang dibagikan, apakah itu LKPD ataukah itu penilaian antar teman, beta tidak bisa mengetahui itu. Jadi kalaupun itu penilaian antar teman yang merupakan bagian dari penilaian autentik, ya mungkin yang dibagikan itu. Tapi kalau itu LKPD, beta tidak bisa lembaran tugas, beta tidak bisa mengetahui itu. Nah, itu terkait dengan penilaian antar teman. Sementara penilaian pribadi sama, apakah LKPD yang atau kertas yang dibagikan itu untuk menjawab
penilaian pribadi yang autentik, beta tidak melihat lembaran itu, jadi beta tidak bisa mengetahui itu. Yang cuma beta bisa tambahkan terkait dengan penilaian autentik di setiap kegiatan aksi nyata ini, yaitu lembar observasi guru. Itu yang beta tidak menemukan dari video-video yang masuk. Beta sampaikan bahwa beta tidak menemukan itu. Apakah hanya kakak-kakak mengingat bahwa pada saat kegiatan pembelajaran itu yang paling bagus ini. Apakah lembar observasi itu terkait dengan indikator-indikator yang kakak-kakak sudah masukkan dalam rubrik itu terpenuhi, bisa masih diingat untuk keseluruhan peserta didik ataukah tidak. Tapi diharapkan pada saat kegiatan itu, proses pembelajaran itu berjalan, lembaran observasi itu yang sebenarnya kakak-kakak dapat pegang untuk melaksanakan penilaian selama proses pembelajaran saat itu, sehingga kita tidak bisa dikatakan bahwa kita hanya mengarang nilai seperti itu, mengarang nilai, tetapi betul-betul apa yang kita lihat langsung kita tuangkan dalam lembaran observasi yang ada pada rubrik penilaian. Jadi itu secara nyata bahwa itu benar-benar terjadi. Jadi tidak menunggu akhir dari semua proses pembelajaran baru kita bisa menuangkan nilai atau angka pada rubrik penilaian. Jadi itu yang mungkin perlu beta tambahkan di terkait dengan penilaian autentik, karena penilaian autentik itu kan ada 3 bagian: penilaian diri sendiri, penilaian antar teman, dan lembar observasi guru. Sehingga lembaran observasi ini yang beta tidak melihat itu. Mungkin pada saat kakak-kakak melaksanakan atau memberikan contoh gerak atau mendemonstrasikan gerakan, ya mungkin lembaran itu ditaruh dulu, nanti setelah itu baru kakak-kakak angkat lagi untuk melaksanakan penilaian, sehingga betul-betul bahwa apa yang kita nilai itu benar-benar nyata sesuai dengan indikator-indikator yang ada pada rubrik penilaian yang kita buat dalam lembaran observasi itu. Jadi itu yang dapat kita tambahkan terkait dengan penilaian autentiknya. Oke, kakak-kakak sekalian, kalaupun di antara kakak-kakak yang sudah mengupload produk aksi nyata, ada yang ingin perlu ditambahkan sebelum beta berpindah kepada kakak-kakak yang lain yang belum sempat untuk mengupload ataukah belum sempat melaksanakan aksi nyata. Mungkin dari kakak-kakak yang sudah mengupload ada yang perlu ditambahkan lagi, silakan. Atau ingin ditanyakan juga? Oke, jika tidak ada lagi, mungkin oh ya, silakan Kak Wulan.
Iya, terima kasih Pak Fasil. Ini apa namanya? Kita itu kemarin tuh kenapa nggak lembar observasi itu dipegang cuman ini karena pikirnya kemarin itu kan sebelum kita take video itu kan dibilang hanya kegiatan inti yang dinilai 30 menit itu loh. Jadi kita tuh kayaknya lebih fokus ke situ kayaknya daripada yang ininya. Makanya untuk lembar apa tadi observasi itu walaupun ada juga kan nggak kalau kayak kita take video itu kan Bapak tahu kan kita nggak bisa terlalu terpaku ya sama lembar observasi itu ya kita mengingat gitu. Jadinya memang lembar itu memang tidak terlihat. Terus juga kemarin kan sebelum dijelaskan cara-cara untuk tugas ini, cara-cara take-nya segala macam itu kan kegiatan intinya kan yang dinilai katanya untuk pendahuluan penutup itu sebenarnya benar gak sih yang aku dengar, maaf ya Pak kalau salah, maksudnya pendahuluan dan penutup itu sebenarnya nggak terlalu di ini berarti pikir saya seperti kayak refleksi, evaluasi, umpan balik dan penguatan itu itu kan sudah masuk di penutup ya Pak itu ininya bukan di kegiatan inti lagi. Makanya lembar observasi itu kemarin itu juga ya yang kita tangkap dari apa namanya penjelasan kemarin kegiatan intinya cara mengajarnya itu yang difokuskan begitu. Lalu masukannya Pak, misalkan dari yang sudah kita lakukan tuh, misalkan apa yang harus kita perbaiki Pak? Misalkan kayak contohnya Bapak ini juga sudah sebenarnya itu apa take video tapi mungkin belum sempat upload saja. Nah, untuk yang belum, ini kan saya nih, misalkan saya biar jadi contoh misalkan jika yang ada yang salah nanti selanjutnya yang benarnya itu versi lengkapnya bagaimana begitu Pak? Ya, terima kasih. Kakak beta sedang dengar suara le. Pak Fasil izin, Pak Fasil Bumik mati kapa? Ya, nanti dulu. Gogo. Atau semua sih dengar suara nih. Sorry. Mohon maaf Kak. Iya. Beta lupa on mikrofonnya. Oke. Beta mengulang lagi kaulan. Terkait dengan kegiatan inti, bukan berarti hanya sebatas pengembangan kontennya, karena pastinya kan kalau kemarin sebelum kakak-kakak turun melaksanakan
produk aksi nyata itu kemarin ada konektivitas antara paket modul 1 dan modul 2 itu bisa terlihat pada kegiatan aksi nyata. Nah, kalau modul 2 yang kemarin kita belajar tentang penilaian autentik, itu kan pastinya akan terlihat di kegiatan aksi nyata juga. Nah, yang tadi saya sampaikan bahwa saya tidak bisa mengetahui bahwa kertas yang KKK bagikan itu sudah termasuk bagian dari baik penilaian diri maupun penilaian antar teman. Saya tidak bisa mengetahui itu karena yang saya hanya lihat ada pembagian kertas. Entah itu sudah di dalamnya penilaian diri sendiri dan penilaian antar teman dan ada LKPD, itu saya tidak bisa memastikan itu. Tetapi kalau kakak-kakak ada memegang lembaran observasi, berarti saya bisa mengetahui bahwa kakak-kakak melaksanakan penilaian observasi yang dilakukan oleh guru. Itu yang saya tidak temukan itu, makanya saya sampaikan. Tapi kalau kakak-kakak merasa bahwa kakak-kakak mampu untuk mengingat aktivitas pembelajaran yang dilakukan oleh siswa, ya mungkin tidak bermasalah kalau kakak-kakak tidak membawa itu di kegiatan pembelajaran, mungkin di samping baru kakak-kakak melaksanakan itu, ya itu tidak bermasalah bagi beta. Cuma yang beta tidak melihat itu seperti itu. Oke, jadi seperti itu. Ya mungkin ada Kak Leo, silakan. Halo Kak Leo? Oh tidak. Oke. Oke, tadi kita sudah mendengar dari rekan-rekan yang ya silakan Kak Idi, silakan. Baik kakak, terima kasih. Kakak. Ya Kak Idi, sebentar beta potong dulu. Ya mungkin dari teman-teman yang sudah mengupload sudah bisa menyampaikan terkait dengan kegiatan produk aksi nyatanya. Mungkin kita akan berpindah ke teman-teman yang belum sempat mengupload atau belum melaksanakan aksi nyata. Ya mungkin yang pertama kita berpindah kepada Kakak Idi, silakan Kak, lanjut. Kak Konggo. Ya. Beta izin juga sebelum Kak Idi jawab. Artinya beta juga sama dengan Kakak Wulan. Beta juga sama dengan Kakak Wulan. Beta dalam proses pembelajaran itu, artinya yang pertama itu kita harus mengenal siswa dulu. Mengenal siswa dalam proses pembelajaran. Mengenal, artinya, beta kenal si A, si B, si C, si D. Lalu kemudian, beta menyambung apa yang tadi telah disampaikan juga oleh Kakak Onggo, bahwa ketika dalam proses pembelajaran itu, dalam 30 menit itu, mungkin saya sih bahwa dia punya LKPD. Jadi kalau dikaitkan dengan beta punya proses itu, beta biasa dalam proses pembelajaran dengan siswa, yang pertama beta kenal siswa dulu. Jadi kalau siswa itu dia mampu untuk melakukan, itu nanti beta setelah itu, beta biasa buat catatan pribadi for beta. Gitu. Supaya nanti ketika dalam proses pembelajaran berikutnya itu nanti juga dia akan memberikan, kita akan buat dalam bentuk kelompok, lalu yang bersangkutan ada beberapa siswa yang punya kemampuan, dia juga bisa berbagi
Kak Onggo. Jadi beta jujur saja beta pun juga tadi memang sebenarnya sih harusnya bawa lembar penilaian. Tapi yang tadi pun juga karena dipikirkan bahwa dalam 30 menit itu beta berfokus pada kegiatan proses pembelajaran yang tanpa membawa LKPD. Mungkin Kak Onggo beta minta maaf sebelumnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Leo. Iya, jadi Kak Leo, Kak Ulan, Kak Na, Kak Ella, mungkin secara spesifik beta sampaikan begini. Oke, kalau kakak-kakak tidak sempat membawa lembaran observasi, kalaupun kakak-kakak ingin menilai, kebetulan saja kegiatan produk aksi nyata ini direkam. Jadi kalau kakak-kakak ingin menilai secara objektif, autentik, maka rekaman ini akan kakak-kakak jadikan panduan untuk melakukan penilaian observasi oleh guru. Jadi mungkin secara tekniknya seperti itu. Jadi kalaupun kakak-kakak tidak membawa lembaran observasi, tetapi diharapkan untuk karena kebetulan saja ini direkam. Kalau tidak direkam, maka sewajarnya kakak-kakak harus membawa lembaran observasi di setiap kegiatan proses pembelajaran. Mungkin kesimpulannya seperti itu kakak-kakak, supaya tidak ada pemikiran bahwa kita mengarang nilai pada saat proses pembelajaran. Itu benar-benar terjadi dan itu secara autentik. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih Kak Leo. Ya, Kak Idi silakan lanjut Kak. Halo Kak Idi, silakan. Ya Kakak, terima kasih. Lanjut Kakak. Kesempatan yang diberikan. Memang beta termasuk salah satu yang belum upload video. Videonya sudah dibuat. Dari berapa masukan tadi dari beberapa kakak yang sudah upload videonya itu, berarti ada juga beta merasa bahwa mungkin dalam video yang beta buat juga ada sedikit ada kekurangan, mungkin ada kekurangan juga. Yang beta mau tanyakan begini ya Kakak Fasil, tentang ini testimoni. Nah, testimoni ini kira-kira yang memberikan testimoni ini apakah kita guru ataukah siswa? Ataukah kita peserta PKG ini memberikan testimoni untuk keseluruhan proses program PKG ini? Nah, ini yang perlu, sebab kalau menurut hemat saya PKG testimoni itu kan pernyataan-pernyataan dari seseorang yang berupa respons baik secara positif maupun negatif terhadap pandangan dia terhadap apa yang dia pandang pada saat itu. Misalnya ketika kita berproses pembelajaran, lalu siswa membuat testimoni ataukah guru yang membuat testimoni untuk siswa yang berproses, ataukah kita peserta PKG ini buat testimoni untuk kegiatan PKG. Sebab kalau hemat saya, kalau testimoni kalau dibuat di akhir proses pembelajaran itu sama saja dengan kita buat refleksi. Nah, itu sudah dibuat. Nah, cuma kalau di testimoninya apakah dia juga masuk dalam proses itu ataukah dia videonya tersendiri begitu? Sebab saya lihat dari beberapa testimoni yang peserta-peserta sebelumnya buat itu dia terpisah dari proses pembelajaran. Begitu itu yang mungkin beta perlu penjelasan, penegasan dari Kakak Fasil. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Idi. Ya, terkait dengan testimoni, testimoni itu kita lakukan terhadap siswa. Jadi siswa yang menyampaikan, kita bertanya kepada siswa dan siswa menjawab sesuai dengan pengalaman belajar saat itu. Jadi
terkait dengan apakah contohnya saja, apakah dia merasa gembira pembelajaran di hari ini. Biarlah dia menjawab secara jujur. Jadi testimoni itu bersifat pertanyaan yang yang ringan, istilahnya ringan, terkait dengan materi di saat itu. Jadi dia tidak mencari jawaban yang tidak terlihat, tetapi betul-betul pernyataan atau jawaban yang dia sampaikan itu benar-benar terjadi pada saat kegiatan pembelajaran di saat itu. Jadi itu yang terkait dengan testimoni. Jadi apa yang dia rasakan saat pembelajaran di saat itu. Jadi kita tidak perlu menanyakan materi, tetapi bagaimana kegiatan pembelajaran di saat itu dia merasa senang dan sebagainya. Itu yang terkait dengan testimoni. Jadi testimoni itu dilakukan kepada siswa kita yang bertanya kepada siswa kita yang mengikuti proses pembelajaran di saat itu. Mungkin demikian Kak Idi. Ya, terima kasih. Oke, ya kakak. Oke Kak Idi, mungkin bagi kakak-kakak yang lain, ya silakan Kak Ulan, kalaupun ada yang ingin ditambahkan atau ditanyakan. Iya, terima kasih untuk kesempatannya lagi dan lagi-lagi. Jadi saya mengingat lagi di video yang sudah saya bikin, berarti sudah Bapak. Kalau hanya menanyakan tentang perasaan mereka sebelum melakukan proses pembelajaran dan sesudah proses pembelajaran itu, berarti yang di dalam video saya itu sudah tercakup testimoni begitu Pak. Saya selalu menanya, soalnya bukan cuma sekedar ini sih, dari yang video pertama yang saya unggah kemarin sama yang terakhir ini, saya selalu menanyakan bagaimana perasaan anak-anak sebelum melakukan proses pembelajaran. Di video pertama itu bervariasi, karena memang saya fokus di diferensiasi yang sesuai dengan modul itu. Saya kan pakai sticky note tuh, yang berwarna pink dia perasaan bahagia, yang orange dia bersemangat, dan ada 3-4 warna itu. Ada yang sedih, ada yang biasa saja. Nah, setelah proses pembelajaran, di akhir proses pembelajaran tuh saya menanyakan lagi, bagaimana perasaannya anak-anak setelah kita melakukan proses pembelajaran hari ini? Banyak bahagia Ibu, senang Ibu, bersemangat. Nah, begitu. Itu sudah masuk di proses pembelajaran tuh Bapak sebelum penutup. Nah, lalu di video kedua itu memang saya tidak menggunakan sticky note, tapi saya menanyakan secara lisan. Ada itu di video pertama di pendahuluan itu saya tanya dulu, bagaimana perasaannya. Lalu di akhir sebelum tutup doa, saya tanya lagi, bagaimana perasaannya? Pakai ini gembira, mereka jawab bergembira Ibu, happy begitu. Ini melalui proses pembelajaran. Kalau testimoninya begitu Bapak, saya rasa di video saya itu sudah mencakup testimoninya, tapi pikir saya testimoni itu direkam anak-anak, misalkan sampel di misalkan satu kelas itu ada 30 siswa, mungkin saya ambil 2 siswa perempuan dan 2 siswa laki-laki secara random, terus lalu saya rekam. Saya kira tuh yang begitu testimoninya tuh Bapak. Iya. Terima kasih. Oke. Iya Kak Ulan. Memang demikian Kak Ulan. Jadi yang direkam itu setelah selesai proses pembelajaran, lalu kita melakukan testimoni kepada, makanya dia terpisah, bagiannya terpisah. Ada bagian proses pembelajaran, pendahuluan, inti, penutup, dan yang terakhir adalah testimoni yang tadi. Jadi testimoni itu ya mungkin dari sebagian siswa, keseluruhan siswa, kita ambil salah satunya untuk
menyampaikan argumennya atau pendapatnya terkait dengan proses pembelajaran hari itu. Sehingga dia menjadi rekaman tersendiri di testimoni itu. Jadi seperti itu, Kak. Jadi bukan ada dalam proses pembelajaran secara utuh, bukan. Dia sudah terpisah di proses kegiatan pembelajaran. Jadi dia berdiri sendiri. Jadi begitu Kak Ulan, terima kasih. Oke, mungkin ada kakak-kakak yang lain, silakan yang belum sempat mengupload atau melaksanakan aksi nyata, ada yang ingin menyampaikan permasalahannya, kira-kira apa, sehingga belum sempat melaksanakan aksi nyata ataupun sudah melaksanakan aksi nyata tapi belum sempat untuk menguploadnya. Silakan kakak-kakak yang belum. Kalau Kak Idi kan tadi sudah, tinggal upload aja. Gitu ya, Kak? Tinggal upload saja. Kebetulan apa namanya, kita pakai orang punya HP, lalu HP ini saya tahu jelas sekarang ada di mana nih. Jadi akan kendala di situ. Jangan sampai taruh di Tapi pagar dalam hijau. waktu dekat. Beta sentau ledo sugariaka makal. Mungkin Oke, terima kasih Kak. Kakak Safi kemukakan kendalanya apa itu sampai belum upload. Kakak Safi sama Kakak Anes coba bersuara dulu. Oke, ya. Kita perlu mendapatkan informasi dari kakak-kakak yang belum sempat mengupload atau melaksanakan aksi nyata. Mungkin ya Kak Andre atau Kak Safi, Kak Grace, mungkin silakan. Iya kakak-kakak semua selamat sore, mungkin beta juga beta Kak. belum upload karena memang beta juga belum bikin video karena sekarang ini di sekolah ada sementara melaksanakan tes akhir semester, tapi nanti mungkin beta 1-2 hari bikin janji dengan anak-anak dulu supaya bisa bikin videonya. Mungkin begitu Kak. Oke, terima kasih Kak Grace. Baik kalau memang belum karena ada tes semester ya, yang tadi disampaikan oleh Kak Grace. Iya kakak. Ya, mungkin perlu beta ingatkan jangan sampai terkait dengan lini masa yang tadi beta tampilkan, jangan sampai lini masanya waktunya untuk mengupload itu tertutup. Jadi nanti kakak-kakak lihat di LMS kakak-kakak terkait dengan batas waktu yang ada, sehingga tidak merugikan kakak-kakak baik dalam penilaian yang berujungnya pada hasil akhir. Seperti itu kakak-kakak. Karena semua tugas yang kakak-kakak masukkan itu filenya akan diambil oleh penyelenggara. Jadi kalaupun jujur saja beta
memberikan nilai tanpa ada file atau dokumennya, maka itu boleh dikatakan tidak wajar. Berarti beta mengarang seperti yang tadi disampaikan terkait dengan penilaian yang autentik, ada buktinya begitu. Jadi itu yang perlu beta tambahkan untuk terkait dengan apa yang disampaikan oleh Kak Grace. Jangan sampai waktunya berakhir seperti itu, Kak Grace. Iya, Oke, Kakak, siap. terima kasih, Kak Grace. 1-2 hari lagi mungkin beta upload. Ya, jadi nanti upload ada modul ajar atau RPP-nya juga, begitu ya, Kak? Siap, Kak. Supaya bisa terlihat bahwa koneksivitas antara modul ajar atau RPP itu dengan materi yang dibawakan itu ada koneksinya ataukah tidak seperti itu. Ya, RPP siap, Kakak, cuma videonya saja yang katong belum bikin. Oke. Ecep. Siap, Bapak Idi, siap. Ya. Oke, mungkin Kak Safi silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan Pak Fasil dan Ibu Moderator. Siap. Beta video belum bikin karena alasan yang pertama, di sekolah itu beta sendiri, nanti di luar sekolah baru banyak yang batamang. Kalau di dalam sekolah sendiri saja, Pak. Itu yang pertama. Yang berikut, karena kesendirian jadi ada P5 di sekolah, Pak. P5 itu bergantian antara kelas 10, 11, dan 12. Makanya kemarin itu beta libur itu. Libur dalam pengertian saya bisa bikin apa-apa karena P5 di sekolah, sehingga untuk take video ada kesulitan. Tapi diusahakan besok, Pak. Langsung upload besok. Itu saja, Pak. Karena kalau lebih nanti sudah pembocoran tadi itu. Jangan lama. Sudah, nanti beta merapat sebentar. Terus lama. Sebentar baru beta merapat. Oke. Jadi itu Senyum-senyum tampia. Pak Fasil dan Ibu Moderator, kira-kira untuk sementara itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Safi. Ya, jadi nanti diusahakan oleh Kak Safi besok sudah bisa melakukan perekaman sekaligus mengirimkan baik itu perekaman maupun RPP pada LMS. Ya, mungkin dari Kak Safi sudah. Ya, Kak Andre mungkin. Halo Kak Andre. Halo Kakak, mohon maaf kita lagi di rumah sakit Kakak. Oh, oke, paham Kak. Iya, kita lagi ada. Ya, kita dalam perjalanan ke siap. rumah Kakak. Siap. Cepat sembuh. Oke, kakak-kakak terkait dengan Kak Andre karena ada hal yang sangat penting, maka katong memaklumi situasi yang saat ini dialami oleh Kak Andre karena ada di rumah sakit. Tapi beta yakin bahwa Kak Andre menangkap apa yang sempat kita diskusikan di hari ini. Dan mungkin sebagai tanggung jawab bersama mungkin kita akan mengingatkan jika Kak Andre sudah kembali dari aktivitas di saat ini. Mungkin bisa ketong saling mengingatkan supaya yang kemarin kakak-kakak sampaikan bahwa kita harus berusaha yang utama sebagai yang pertama, maka beta sangat mengharapkan bukti
bahwa benar bahwa kakak-kakak ingin menjadi yang terutama dibandingkan dengan kelas-kelas yang lain misalkan. Jadi kita akan membuktikan itu supaya jangan kelas-kelas lain menganggap bahwa kita punya aksi nyata saja belum semuanya terselesaikan seperti itu. Bagaimana katong menjadi yang terutama? Jadi tugas katong bersama untuk saling mengingatkan teman-teman yang belum sempat untuk mengupload atau melaksanakan aksi nyata agar sebelum waktu akhirnya, masa akhirnya tugas ini berakhir, itu bisa semuanya terpenuhi, semuanya dimasukkan. Oke kakak-kakak, itu terkait dengan refleksi katong di hari ini. Mungkin beta bagikan refleksi ini menjadi dua kelompok yang berbeda, yaitu kita mendengar dari yang sudah melaksanakan aksi nyata duluan dan bagi kakak-kakak yang belum dan belum sempat menguploadnya itu pada sesi yang berikutnya. Jadi itu saja kakak-kakak yang dapat kita laksanakan pertemuan tatap maya di hari ini. Harapan beta bahwa bukan tugas aksi nyata saja kakak-kakak, bukan tugas aksi nyata saja, tetapi ada tugas-tugas yang lain yang belum sempat kakak-kakak laksanakan atau selesaikan, mohon untuk diselesaikan. Karena perlu kakak-kakak ketahui bahwa kemarin itu sudah penarikan data terkait dengan paket modul 1. Paket modul 1 itu sudah penarikan. Jadi untuk paket modul 2 pastinya beta berpikir bahwa kegiatan aksi nyata ini adalah akhir dari paket modul 2, maka mungkin beberapa waktu selanjutnya akan ditarik data-datanya. Karena time span-nya sudah ditarik untuk modul 1, tanggal 20 time span, ya tanggal 20 time span-nya untuk modul 2 akan ditarik, berarti pasti akan tidak lama lagi untuk data terkait dengan tugas-tugas ini pasti akan ditarik juga. Begitu kakak-kakak. Itu tambahan beta. Oke kakak-kakak, beta rasa sudah cukup untuk katong ada dalam diskusi terkait dengan materi produk aksi nyata yang telah kakak-kakak lakukan, dan bagi kakak-kakak yang belum sempat atau belum mengunggah untuk pertemuan kita di hari ini. Jadi itu yang dapat beta sampaikan. Sebelum menutup kegiatan ini, apakah ada hal yang perlu kakak-kakak sampaikan atau perlu ditanyakan sebelum katong menutup kegiatan katong di hari ini? Silakan. Baik, Pak Fasil, terima kasih atas kesempatan. Pak, beta tanya sedikit tentang testimoni itu berarti bisa dilampirkan juga linknya atau fotonya saja Kak Pak?
Karena kan mengingat jangan sampai ada peserta didik yang tadi kayak disampaikan oleh Kakak Stella itu, yang inklusif. Jadi seperti lembaran LKPD yang Katong presentasikan terakhir itu kalau saya salah itu, apakah itu bisa foto itu saja catatan dari siswa, pertanyaannya apa, hanya sudah di situ lalu dikirim sama-sama satu file. Oke, terima kasih Kak Safi. File yang nanti kakak-kakak kirim itu ada file RPP atau modul ajar. Yang kedua adalah file video pembelajaran. Video pembelajaran ini akan terbagi atas 3 dan ditambah dengan testimoni yang berdiri sendiri. Jadi video pembelajaran ini oke, kakak-kakak pendahuluannya mau pisah, silakan. Kalau mau digabungkan juga seng apa-apa. Asal pada saat kegiatan inti itu tetap akan termuat 30 menit. Itu akan termuat 30 menit. Dan kegiatan penutup silakan kakak-kakak kalaupun mau menggunakan kegiatan penutup itu panjang silakan, atau pendek silakan, itu tidak termuat dalam penilaian produk aksi nyata. Yang terpenting itu di kegiatan intinya. Kegiatan intinya durasinya kurang lebih 30 menit. Seperti itu. Jadi ditambah dengan testimoni. Tetapi terkait dengan testimoni itu sebagai apa? Sebagai acuh, mau bilang bukan pelengkap aja. Karena di dalam beta coba pelajari di rubrik penilaian, ternyata di rubrik penilaian tidak ada rubrik penilaian terkait dengan testimoni. Jadi hanya pelengkap bahwa dalam satu kegiatan itu ada untuk aksi nyata ini ada testimoni di dalamnya. Seperti itu Kak Safi. Jadi kalaupun Kak Safi mau video itu mau digabungkan jadi satu, itu tidak masalah. Yang terpenting bahwa kegiatan intinya itu durasinya minimal atau kurang lebih 30 menit, bukan minimal. Tetapi kurang lebihnya 30 menit. Jadi ada bisa kurang dari 30, bisa lebih dari 30, asal kurang dan lebihnya itu tidak terlalu panjang. Karena pastinya akan Katong keluar dari range yang sudah ditetapkan seperti itu. Karena itu ketentuannya demikian. Jadi mungkin seperti itu Kak Safi. Siap Pak, terima kasih. Jadi kalaupun Kak Safi ingin mengambil testimoni, ada baiknya memilih salah satu siswa yang pandai untuk berbicara, karena itu kan masuk bagian dari rekaman. Karena rekamannya kan akan ditarik seperti itu. Jadi Katong pasti akan mengambil salah satu, dan mungkin Katong bisa mengajarkan dia untuk menyampaikan pendapatnya terkait dengan proses pembelajaran di hari itu. Jadi itu teknisnya demikian Kak. Terima kasih. Siap Pak, terima kasih. Oke, mungkin ada lagi yang lain. Oke kakak-kakak, terima kasih atas partisipasi kakak-kakak dalam kegiatan ini, dan kita sudah hampir
berada pada penghujung dari kegiatan diseminasi ini. Beta coba lihat jadwal, ternyata kita masih melaksanakan tatap maya ini kurang lebih 5 kali lagi kakak-kakak. Jadi masih ada kurang lebih 5 kali lagi, itu terkait dengan KBS, komunitas belajar sekolah, dan yang terakhir adalah bukti karya. Nah, nanti bukti karya ini adalah bagian dari akhir dari kegiatan diseminasi saat ini kakak-kakak. Jadi kurang lebih kalau kita lihat jadwal itu kurang lebih 5 kali pertemuan lagi. Itu saja yang dapat beta sampaikan dalam pertemuan kita di hari ini. Kurang lebih jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan, secara pribadi beta mohon untuk dimaafkan. Terima kasih. Sama-sama kakak. Terima kasih Pak Wasil. Oke, selamat sore kakak-kakak semua. Sorry, selamat malam. Selamat malam kakak-kakak. Malam. Malam Pak. Oke, beta Selamat malam Kakak Fasih.